Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Dodi Santoso dari Jagat Play. Judul kali ini bukan clickbait, ini benar-benar sesuatu yang gue rasain sendiri dan gue akan ajarin lu kenapa dan kayaknya lu mesti belajar sesuatu dari sini. Let's go. Oke, kalau misalnya lu perhatiin sesuatu dari industri game selama mungkin setengah tahun terakhir, lu akan ketemu kalau ada sesuatu yang baru di samping free to play dan pay to play. Kalau free to play, gamenya gratis, biasanya monetisasinya dari microtransaction. Lu beli-beli barang gitu. Terus ada pay to play, ya kayak biasa lu beli game original, lu main, dan udah, that's it. Tapi sekarang lu akan ketemu dengan konsep yang ada di sosial media, mungkin teman lu juga main, namanya GameFi, atau istilahnya play to earn. Jadi lu main untuk dapetin sesuatu. Nah, ini jadi salah satu konsep gaming yang sedang ramai, nomor satu. Yang kedua juga dilihat sebagai masa depan industri game lah gitu. Nah, gue pernah masuk dan terjun ke dalam ini konsep, dan gue rugi 10 juta rupiah. Dan gue pengen kasih tahu lu kenapa, dan semoga lu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, apa itu GameFi atau play to earn? Basically sistemnya benar-benar kayak video game biasa yang lu kenal, biasanya mostly browser. Ada yang aktif, ada yang enggak. Jadi ada yang lu mesti main, ada yang cuma pasif. Jadi lu cuma ambil karakter, lu tunggu, terus ntar ada hasilnya, terus baru lu ambil, terus ntar lu lakuin hal yang sama lagi. Jadi mungkin periodenya lu aktif cuma 3 hari sekali atau sampai seminggu sekali. Jadi ada yang lu mesti main, ada yang pasif. Nah, basically GameFi atau pay to earn itu berbasis kripto. Gue gak akan jelasin seperti apa kripto, lu harusnya udah tahu. Dan konsepnya adalah setiap kali lu main, apapun itu prosesnya, lu akan dapetin kripto sebagai bayaran. Tapi yang pastinya bukan sesuatu yang gratis. Jadi selalu ada timbal baliknya gitu. Jadi di awal kadang-kadang lu harus nyediain modal cukup gede, berbasis kripto juga. Terus uang yang lu dapetin per minggu atau per hari atau bahkan per bulan itu akan dipakai buat pertama balik modal dulu, itu yang pasti, karena masuknya selalu mahal. Terus yang kedua, setelah proses balik modal udah selesai, lo akan mulai dapat untung gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Ingat, ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif biasanya memang harus lo main. Bahkan gue denger cerita dari teman jurnalis gue di Filipina, ada banyak cukong dalam tanda kutip orang-orang kaya yang bikin semacam perkumpulan di mana mereka ngumpulin modal, terus memperkerjakan orang-orang untuk main game play to earn ini kayak aksi misalnya, dengan sistem bagi hasil sampai 80/20 gitu. Jadi ada konsep kayak gitu di luar sana gitu. Bahkan mungkin di Indonesia cuma kita nggak tahu aja. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, pertanyaannya adalah apakah semua game play to earn atau GameFi ini adalah penipuan? Jawabannya enggak, karena gue pribadi sudah sempat melihat kayak temen gue sudah mencapai posisi di mana keuntungan per harinya tuh bisa bikin dia hidup nyaman gitu. Itu yang pertama. Kedua, apakah semua orang akan melalui proses yang sama menyenangkan ini? Tidak, ternyata. Jadi ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi GameFi atau play to earn, popularitas, harga kripto, sampai sesuatu yang bikin gue rugi sampai 10 juta rupiah gitu di awal. Walaupun gue masuk ke dalam game yang termasuk lumayan rame di situ, namanya Binary X. Jadi gue akan mulai sedikit cerita soal konsep ini. Nah, di game kayak Binary X ini ada sebuah game RPG di mana lu cuman masuk dan gacha karakter doang. Jadi Binary X lu masuk dengan bayar kripto, lumayan mahal. Gue bayar modal 10 juta rupiah, terus lu gacha karakter. Jadi semakin bernilai karakter lu, semakin banyak uang yang lu dapat per hari gitu. Nah, dari proses gacha karakter 10 juta rupiah yang gue lakuin, gue dapat sekitar 3 atau 4 karakter biasa, jadi tidak spesial. Dan itu membuat gue menghasilkan sekitar di awal, itu sekitar $6 per hari. $6 per hari berarti 1 bulan itu sekitar $120. Dan itu bisa sekitar 1,5 juta rupiah. Dan lu berharap 6 bulan sampai 7 bulan ke depan lu balik modal, terus lu mulai untung. Secara konsep menggiurkan. I mean, kita punya pendapatan pasif, dengan modal hanya 10 juta rupiah, lu bisa untung per hari tanpa ngapa-ngapain $6-7 per hari. Bayangin, tanpa energi listrik, tanpa apapun, untung. Tetapi kenyataannya adalah banyak yang tidak pernah membicarakan efek lain dari, bukan efek lain ya, tapi pengaruh lain dari sistem GameFi atau
play to earn ini. Jadi pertama, dia sangat dipengaruhi sama harga kripto. Jadi kalau misalnya kayak di kasus Binary X ini, gue ketika masuk itu harga BNX atau kripto yang dia dapetin dari setiap proses main dan bisa ditukarin itu satu BNX itu $70 di awal. Tapi 5 bulan ke depan, for some reason, tidak pernah ada yang bisa memprediksi harga kripto naik atau turun. BNX turun ke $20 doang. Jadi proses balik modal yang di awal hanya butuh sekitar 6 bulan, 7 bulan, memanjang tergantung dari harga kripto. Kalau misalnya harga kripto dan ternyata kripto yang dipakai ini game ternyata tidak ada lagi nilainya, bye-bye. Itu nomor satu. Yang kedua, developer game-game kayak gini itu biasanya lebih fokus ke masalah ekonominya daripada balancingnya. Jadi tidak seperti game-game di mana kayak Skyrim misalnya Bethesda atau Sony atau kayak From Software misalnya, mereka ngeluarin patch atau update yang bakal fokusnya ke experience gamer. Jadi yang difokusin adalah fun, bebas bug, bebas masalah teknis, lo akan fokus di situ. Tapi semua developer game-game kripto kayak gini, fokusnya adalah ekonomi. Jadi mereka memang jago di masalah ekonomi, tapi mereka tidak jago soal balancing game. Kadang-kadang misalnya kayak kasus di Binary X ini, ketika kripto harganya mulai turun dan mereka harus bikin kriptonya bernilai, dalam tanda kutip membuatnya semakin terbatas dan sulit untuk digali, dalam tanda kutip, mereka mulai proses balancing dengan meniadakan karakter-karakter level 1 yang gua gacha dengan 10 juta rupiah itu menjadi sangat-sangat tidak bernilai. Jadi untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang, lu harus proses gacha at least karakter level 2, lu mesti upgrade mereka dengan kripto yang lebih banyak. Jadi semakin banyak lu invest, semakin banyak juga yang lu dapat. Dan kadang-kadang yang lu dapat nggak seimbang dengan yang lu invest. Itu bisa terjadi. Jadi itu juga kejadian. Terus yang nomor 3 adalah mereka tidak punya tanggung jawab sama sekali ke lu. Karena itu masalah kripto kan. Jadi kalau misalnya mereka udah, misalnya tiba-tiba lu udah invest ke satu game play to earn atau GameFi, lu udah setengah mati invest ke situ, lu udah keluarin duit banyak, terus tiba-tiba developernya cabut, lu nggak bisa minta pertanggungjawaban siapapun. Itu udah masalah besarnya. Jadi seperti proses balancing yang gue bicarain sebelumnya, mereka benar-benar tidak punya tanggung jawab sama sekali sama gamer. Jadi lu harus datang dengan penuh keikhlasan kalau game yang lu dukung dengan duit nyata lu via kripto ini memang menghasilkan gitu. Kalau misalnya ternyata developernya dalam tanda kutip curang dan kabur dengan semua kripto lu nggak bisa ngapa-ngapain. Sekali lagi, GameFi ataupun play to earn itu bukanlah konsep yang menipu. Lu bisa ada banyak orang sukses dari sana, ada banyak game yang masih bertahan sampai sekarang. Yang pengen gue tekanin ke sini untuk lu pada yang baru mau terjun atau tertarik banget terjun karena melihat orang lain dapat banyak duit dari sana, terus berasa kayak income pasif yang benar-benar banyak gitu loh. Gue harus bilang kalau salah satu yang sangat-sangat berpengaruh itu adalah luck atau keberuntungan. Kenapa? Karena kebanyakan kasus orang-orang yang sukses di play to earn atau di GameFi ini ada orang-orang yang terjun masuk di awal video gamenya, ketika gamenya masih baru keluar dan kriptonya masih rendah banget harganya. Dia percaya sama itu game, dia main itu game, dia earn kriptonya, terus ternyata gamenya sukses besar, rame, dan kriptonya naik dan dia tajir. Jadi ketika ada sekitar, misalnya kita anggap ada ratusan game kripto di luar sana yang berusaha mencari perhatian lo, menentukan mana yang akan sukses dalam 2 tahun ke depan, yang di awal kriptonya rendah dan terus lu bisa main sampai tunggu kriptonya tinggi terus lu jual dan lu tajir, dan mana yang kira-kira dalam 3 bulan akan mati begitu aja tanpa lu bisa kendalikan. Gue bisa bilang kalau kemungkinan besar kedua itu jauh-jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya lu mau invest duit, ini benar-benar judi jadinya, karena lu nggak pernah tahu apakah game yang lu dukung dengan kripto itu akan, 1, bertahan, 2, balancingnya beres, 3, nilai kriptonya sama atau lebih tinggi. Jangan sampai udah invest terus kriptonya nggak ada nilainya, bye-bye. So, jadi kira-kira itu apa yang gue bicarain dari sistem play to earn atau GameFi. Sesuatu yang akan sangat sering lu denger mungkin dalam 6 bulan terakhir atau bahkan 6 bulan ke depan, karena ada banyak
orang yang berusaha ciptain kripto mereka terus mereka integrasiin ke dalam video game. Ini juga termasuk NFT, misalnya kayak Ubisoft pengen bikin NFT soal item kosmetik mereka supaya bisa dijual segala macam. Konsepnya jadi rada-rada mirip. Gue bisa bilang kalau memang ada begitu banyak kasus sukses, tapi gue bisa bilang kalau banyak juga kasus kayak gue, di mana gue harus menelan pil pahit karena gue terjun ke dalam game yang bahkan di titik itu gue rasa tuh anti gagal gitu. Tapi ternyata tidak ada yang bisa memprediksi video game berbasis kripto kayak gini. Gak ada yang bisa memprediksi harga kripto, gak ada yang bisa memprediksi apakah developernya jujur atau enggak. Dan memang game kayak gini desainnya tidak untuk fun gitu. Desainnya memang buat nyari duit gitu. Dan jangan sampai usaha lo nyari duit malah bikin lo kehilangan duit kayak gue. Jadi itu yang bisa gue sampaikan ke lo sekarang. Itu sejujurnya dari gue. Gue harap tidak lebih banyak korban masuk ke dalam GameFi atau Play to Earn ini. Tapi ya kalau misalnya lo punya modal, lo punya keyakinan, why not? Kalau misalnya lo tahu gitu lo mesti kemana. Oke guys, thank you. Pedro Santoso, jaga play. Bye-bye.